Pagi di Jakarta masih diselimuti ketenangan ketika kabar itu menyebar pelan, lalu cepat bergema ke berbagai penjuru negeri. Tri Sutrisno, Wakil Presiden ke-6 RI, wafat pada Senin 2 Maret 2026 pada sekitar pukul 6.58 waktu Indonesia bagian Barat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat atau RSPAD Gatot Subroto. Indonesia kembali kehilangan satu sosok yang menjadi bagian dari bab penting sejarah bangsa. Konfirmasi datang dari mantan Kepala RSPAD Letjen TNI Purnawirawan Albertus Budi Sulistya. Tidak lama setelah kabar tersebut beredar, ucapan duka juga mengalir dari berbagai kalangan, militer, politisi, hingga masyarakat yang mengenang sosoknya sebagai prajurit negara yang bekerja tanpa banyak sorotan. Jenazah almarhum rencananya disemayamkan di rumah duka di Jalan Purwakarta nomor 6 Menteng, Jakarta Pusat. Di rumah sederhana di kawasan elit ibu kota itu, keluarga, sahabat dan juga para pelayat akan mengenang perjalanan panjang seorang prajurit yang hidupnya sudah melewati berbagai fase penting di Republik ini. Tri Sutrisno lahir di Surabaya pada 15 November 1935, ketika Indonesia bahkan belum genap 1 tahun dekade merdeka. Ia tumbuh dalam generasi yang menyaksikan langsung masa-masa sulit pembentukan negara. Pilihannya menjadi tentara pada tahun 1956, ketika diterima sebagai taruna Akademi Teknik Angkatan Darat atau ATKAT, bukan sekedar jalan karir, melainkan menjadi panggilan zaman, ketika militer dipandang sebagai garda utama menjaga keberlangsungan Republik Muda. Di lingkungan militer, Tri Sutrisno dikenal bukan tipe perwira flamboyan. Ia lebih banyak bekerja dalam ketenangan, memegang teguh setiap disiplin dan loyalitas. Rekan-rekannya mengenalnya sebagai sosok yang cermat, berhati-hati dalam mengambil keputusan, dan jarang mencari panggung publik. Namanya mulai masuk lingkaran strategis ketika terlibat dalam operasi pembebasan Irian Barat pada tahun 1962. Dan pada fase inilah ia berkenalan dengan Soeharto, perwira yang kelak menjadi presiden sekaligus figur sentral dalam perjalanan politik Indonesia selama lebih dari 3 dekade. Karir Tri Sutrisno bergerak stabil, nyaris tanpa kontroversi besar. Pada tahun 1974, ia pun dipercaya menjadi ajudan Presiden Soeharto, sebuah posisi yang menempatkannya sangat dekat dengan pusat kekuasaan nasional ketika itu. Dan dari posisi itu, Tri Sutrisno banyak belajar bagaimana negara dijalankan, antara stabilitas keamanan dan pembangunan ekonomi, serta pengelolaan politik yang sangat kompleks. Kemudian pada dekade 1980-an menjadi masa akselerasi karirnya. Pada Agustus 1985, ia diangkat menjadi Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat dengan pangkat Letnan Jenderal. Kurang dari setahun kemudian, ia pun dipercaya menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Darat atau KSAD, salah satu jabatan paling strategis dalam struktur militer Indonesia. Namun, sejarah menempatkannya pada panggung yang lebih besar lagi, di mana pada sidang umum Majelis Permusyawaratan Rakyat di tahun 1993 memilihnya sebagai Wakil Presiden RI untuk mendampingi Presiden Soeharto. Ia pun memasuki jabatan sipil tertinggi kedua di negeri ini pada masa ketika stabilitas Orde Baru masih tampak kokoh. Tetapi sungguhnya tengah memasuki fase ujian yang sangat berat. Sebagai wakil presiden, Tri Sutrisno dikenal sebagai figur pendamping yang tidak dominan di ruang publik. Ia dikenal jarang tampil dengan pernyataan keras atau kontroversial. Perannya lebih terasa dalam untuk menjaga kesinambungan komunikasi antara pemerintah dan institusi militer pada masa yang sensitif. 5 tahun masa jabatannya berakhir bersama dengan salah satu titik paling dramatis dalam sejarah Republik ini. Krisis ekonomi Asia di tahun 97 hingga 98 mengguncang fondasi negara, memicu gelombang reformasi yang mengakhiri era Orde Baru. Pada sidang umum MPR 1998, posisi wakil presiden beralih kepada B.J. Habibie, menandai perubahan besar arah politik nasional. Dan setelah tidak lagi berada pada panggung kekuasaan, Tri Sutrisno memilih menjalani kehidupan yang lebih tenang lagi. Ia jarang muncul di ruang publik, namun tetap dihormati sebagai tokoh senior militer dan negarawan yang menjadi saksi hidup transisi besar Indonesia dari era stabilitas menuju demokrasi.
Lupa subscribe ya.